bas sono. Bah. O mamanugi ko ran marluwang-luwang o. Si Bulitio bontang po ata. Ah, bagoy. Ang pembibitan na. Saat ini sedang berada di hutan perlilitan Humbang Hasundutan. Kita mau masuk di hutan, melihat pembibitan kemenyan. Ini sudah di atas. Halo pemirsa YouTube channel Thomson Sirus. Saat ini Thomson Sirus sedang berada di Desa Simataniari, Kecamatan Perlilitan, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Kami sedang berada di hutan ini, di hutan Perlilitan, mau lihat-lihat seperti apa budidaya kemenyaan. Bahasa Bataknya hamijon ya, hamijon di Perlilitan. Ya, saya sedang berada di hutan Desa Simataniari bersama lay-lay kita pembudidaya hamijon atau kemenyan ya. Seperti diketahui, kemenyan atau hamijon yang terkenal dari Indonesia itu berasal dari daerah Tapanuli. Salah satu yang terbaik adalah dari daerah Perlilitan. Ya, kita mau lihat seperti apa pembudidayaan di Desa Simataniari ini. Oke, bersama petaninya langsung ya, dengan lay kita nih. Oke, lay, diperkenalkan dulu dirinya nih. Marga apa kita? Marga Purba. Marga Purba ya, Marga Purba. Bang, sini bang. Ya. Ini Lumban Gaul tadi ya? Iya, Lumban Gaul. Lumban Gaul bersama Bang Lumban Gaul, Bang Purba ya. Jadi saya panggil Bang aja ya, karena ini nanti penontonnya adalah Indonesia.
Nanti dikira lay-lay itu sama semua, enggak. Kalau lay itu sebenarnya yang berbeda marga dengan kita. Saya panggil Bang aja ya. Oke, Bang Purba. Ini kita kan lagi di hutan ini. Ini milik pribadi atau gimana nih hutan ini? Milik pribadi. Milik pribadi ya. Jadi batas-batasnya udah ada nih. Udah ya. Ini sama aja saya lihat. Gimana ini apanya batasnya? Ada lembah di sebelah sana, Bang. Ada lembah sebelah sini. Nah, itu batasnya. Itu batasnya ya. Oke. Kalau boleh tahu nih, Bang. Ini kita berada di daerah ini sekarang kan mau lihat pembibitannya nih. Oke. Ini bibitnya seperti apa ini nih, Bang? Dari mana nih? Dibikin bibit apa ini? Bibit ini diambil dari batang yang sudah tua. Dari batang ya? Iya. Jadi sistem apanya gimana? Kita ambil dari kecambah-kecambah yang tumbuh kecil, daun-daun dua dipindahkan ke polybed. Jadi ini diambil dari kecambah? Kita mengambilnya dari batang kemenyan yang sudah tua. Yang sudah tua? Nah, batang yang sudah tua itu di bawahnya itu ada kecambah. Ada kecambah? Yang sudah tumbuh. Lalu? Jadi itu kita pindah ke polybed. Dipindahkan ke polybed ya? Polybed. Bisa diangkat nggak nih satu? Bisa ya? Apa-apa ya? Bisa. Oke. Jadi ini bibit ya, bibit dari kemenyan atau hamijon ya, hamijon. Ini usia berapa nih, Bang? Perkiraan? Perkiraannya ini usia sekitar setahun lah. Ini udah setahun segini? Udah setahun? Dari biji. Dari biji? Dari biji. Karena dia dari biji ke kecambah itu lama, Bang. Lama. Oke. Sesudah dipindahkan di sini berapa lama nih? Sesudah dipindah ke polybed ini sekitar 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Sesudah 3 bulan, nanti berapa lama lagi baru bisa ditanam? Kalau ini sebenarnya sudah bisa ditanam, Bang. Sudah siap tanam? Sudah siap tanam ya. Oke. Ini nggak masalah nih kalau yang berlubang-lubang gini daunnya? Itu sebenarnya nggak masalah, Bang. Kita butuh daun mudanya nih. Oh, ini yang kita butuhkan nanti kalau udah ditanam? Ditanam. Oke. Berarti ini kualitasnya termasuk bagus? Bagus. Artinya tingkat kehidupannya kalau sudah dipindah 90%. 90% hidup ya. Jadi seperti ini. Ini bibit kemenyan ya. Nanti kami sorot yang apa namanya, yang sudah bisa menghasilkan. Disebut apa? Getah atau apa? Ya getah. Getah ya. Jadi getah haminjon itu atau getah kemenyan itu nanti yang diambil ya. Oke, ini. Lihat dulu. Ini usia 3 bulan ya, Bang? 3 bulan sesudah di polybed. Ini sudah siap tanam. Artinya sudah siap dipindahkan. Ini kemana lagi nanti ditanam? Ini kan udah penuh saya lihat. Ini rencana mau diremajakan ini, Bang. Oh, ini diremajakan. Ini kira-kira kalau yang ada di sini usia-usia yang berapa nih? Kalau usianya ini, Bang, sudah mungkin 100 tahun sudah ada lah. 100 tahun? Berarti ini udah turun-temurun? Sudah. Dari orang tua? Opung. Dari opung. Kalau udah 100 tahun udah pasti ya? Opung. Bang, kalau saya dengar ini ya, saya dengar dari orang ya. Iya, Bang. Ini kan bibitnya petani yang membibitkan. Iya. Tetapi karena ada bantuan-bantuan, ini bisa dibeli juga oleh perusahaan lalu ditanam oleh masyarakat. Iya. Seperti apa gambarannya, Bang? Sebenarnya begini, Bang. Kita merasa bersyukur juga atas bantuan PT TPL. TPL. Ya, di mana PT Toba Pulp Lestari. PT Toba Pulp Lestari membantu masyarakat. Ya. Ini kan haminjon ini kan bibitnya bibit Abang sendiri kan ya. Iya. Nah, dibibitkan sendiri, tapi saya dengar juga ini TPL dalam rangka membantu masyarakat ya, mau membeli bibit ini untuk ditanam kembali oleh masyarakat. Seperti apa sebenarnya bantuan-bantuan dari Toba Pulp Lestari di desa ini ya? Jadi begini, PT Toba Pulp Lestari bekerja sama dengan masyarakat kami sebagai petani. Ya. Bekerja sama dengan nama Kelompok Tani Hutan Marsada. Kelompok Tani Hutan Marsada. Jadi PT TPL memberikan bantuan. Yang pertama itu pembudidayaan cabai. Pembudidayaan cabai itu setahun yang lalu. Ya. Jadi untuk tahun ini PT TPL
membantu kelompok tani itu dengan melestarikan haminjon. Haminjon. Caranya begitu, kami sebagai petani disuruh membibitkan haminjon Ya. untuk ditanam di lahan masing-masing. Jadi artinya masyarakat yang bikin bibitnya Ya, dibeli oleh TPL, ya, tapi untuk petani untuk juga. petani. Enak juga ya. Ya, begitulah Pak. Begitulah bantuannya ya. Itulah Artinya ini sebenarnya motivasi aja ya dari Ya. TPL diberikan agar masyarakat mau meremajakan haminjon. haminjonnya ya, kemenyaan haminjon. Oke, jadi seperti itu ya. Seperti itu. Artinya bantuan TPL itu mereka bibit, petani bibit, Petani bibit, mereka Dibeli- bayar. mereka bayar, Iya. lalu ditanam. Sesudah ditanam ada bantuan lagi nggak kira-kira yang Pupuk, pupuk, pemupukan. pupuk ya? Oh, meski ini di hutan tetap dipupuk Sebenarnya kalau cara tradisional itu tanpa pupuk Pak. tanpa pupuk, Cuman PT TPL mungkin mempelajari bagaimana kalau dipupuk biar cepat tumbuh biar kali cepat ya. besar. Nah, jadi kita ikuti aja Pak. Oke. Nah, Selain pupuk apa lagi kira-kira? kalau untuk ini memang itu aja Pak. Itu aja ya. Itu aja. Artinya memang kebutuhannya untuk ini pun nggak terlalu banyak ya, Tidak Pak. karena dia bisa hidup di hutan ya. Bisa hidup di hutan. Oke, oke Pak. Jadi ini yang sekarang dibibitkan ini kira-kira berapa bibit nih? Ini bibitnya 203 batang. 203 batang. 203 Ini batang. kali apa namanya? Jarak tanamnya berapa kali berapa biar bagus? Kalau normalnya ini 3 meter, 3 meter. 3 kali 3. 3 kali 4 ya. 3 Tiga kali kali 4 4. meter ya. Jadi artinya 3 meter ke sana, 4 meter ke meter, sana ya. biar lebih Iya. bagus hasilnya ya. Haminjon di daerah Perlilitan ini gimana apanya? Bukan harga. Total dari panennya itu setiap tahun bertambah apa berkurang? Berkurang. Berkurang ya. Berkurang. Kira-kira yang bikin berkurang apa? Apa karena udah tua? Apa karena memang nggak ditanam lagi? Atau berubah apa namanya masyarakat Ya. nanam apa gitu? Berkurang dia yang mungkin Pak karena masalah umur. Umur Contoh ya haminjon ini sekarang ini umurnya sudah di atas 70 tahun di ini. atas 70 tahun Otomatis ya hasilnya juga berkurang. berkurang, Ya. perlu diremajakan. Perlu diremajakan. Dalam rangka inilah sebenarnya TPL mendorong ya, Ya. mendorong masyarakat agar mau lagi Melestarikan. melestarikan dan menanam Menanam kembali. kembali haminjon ini ya. Iya. Karena memang di Perlilitan terkenal banget ini apa ya, haminjon ya. Minjon ya. Oke. Kalau boleh tahu yang udah ada sekarang berapa rantai lah punya? Ya kalau masalah luasnya Pak ya ini hampir kurang lebih 2 hektar. 2 hektar kalau Cuman tidak produktif lagi. yang ya nggak apa-apa. Jadi inilah yang mau diremajakan ya. Ya ini mau diremajakan. Kalau punya lai berapa hektar Kalau punya saya bisa lah dibilang 5 hektar sekarang. di daerah lain ya, di Ya. posisi yang tempat lain ya. Ya. Oke, 5 hektar ya. Berarti luas juga apanya nih ya? Haminjon ini. Luas. Oke, per hektar biasanya bisa berapa kilo satu sekali panen? Apa setahun atau gimana lah? Kilonya aja. Per hektar biasanya. Yang bagusnya, jangan yang tuanya dihitung. Sebenarnya kalau haminjon ini Pak, Hmm. ini tidak bisa diukur, tidak bisa dinilai. Kenapa bisa begitu? Karena dia contoh satu batang ini Nah, untuk tahun depan belum tentu ada dia begitu. Jadi nggak konstan apanya hasilnya. iya contoh satu batang ini tahun ini sekilo, Nah, bisa tahun depan dia belum tentu hanya ada. setengah kilo, belum tentu ada. Ya, artinya ini panen sekali setahun. Sekali setahun Pak, Oh, sekali setahun panennya. sekali setahun. Panennya sesudah usia berapa baru bisa? Setelah umur 4 bulan setelah di sige. Di sige. Iya. Oke. Ini harus diajarkan ini menige. Oke, kita pindah ke sini dulu. Apa sih? Menige. Tapi alatnya nggak ada, Pak. Nggak apa-apa, ditunjukin aja apa menige itu apa tuh? Menige. Menige apa? Kalau menige dibilang kita dulu bersihkan rumputnya Bersihkan yang rumput. ya Oke. sekitar 1,5 Sekitar meter. 1,5 meter dari pohon ini. Batang, Oke. Baru itu kita guris gini. Oke. Dikelupasin apanya ya? Kipasinnya, Kulitnya. ya. Terus Udah bersih baru kita tokok lah sini gini ya. dilubangin. Nah, dilubangi. Seperti ini.
Seperti yang ini yang udah ada getahnya ini. Oh, yang ini. Ah, iya. Oh. Oke. Kalau yang tahun yang lalu inilah. Ini di kami kerjain. Sige ya. Iya, Tahun yang lalu. Iya. Hasilnya begini nih. hasilnya begini. Jadi ini udah hasilnya belum ini? Udah hasil ini. Yang ini ya. Iya. Jadi ini dikumpul-kumpulin. Ini tinggal kuak kita di sini. Ini. Oh, jadi isinya di dalam nanti. Iya, di dalam. Oh, jadi Ini termasuk cadangan ini. oh, ini cadangan. Iya. Nanti di dalamnya yang malah Iya, ini yang- ya. Oh. Kirain Itu yang supernya Pak. yang supernya di Itu dalam. Di dalam, getah putih itu. Getah putih. Iya. Itu Ada super. berapa jenis apanya? Tingkatannya? Ada 2 aja Pak. Dua, Yang super di dalam sama yang putih super. oh, yang yang di di dalam luar ini ini, ya. ah. Oke. Zoom dulu pemirsa, udah. Jadi zoom, zoom ya. Oke. Ini ternyata kemenyan ini pemirsa YouTube channel Thomson Sirus ya. Jadi di dalamnya ini. Iya. Di dalamnya ini warnanya putih. Putih. Kelasnya super. Nah, yang ini pun bisa ya. Bisa. Ini apa namanya nih? Kelasnya? Biasa. Kelas 2 lah namanya. Kelas 2. dua. Nah, jadi ini kelas 2 yang putihnya ini ya. Oke. Di dalamnya ini nanti yang ternyata haminjonnya. Jadi nanti di pas panen di apa ya? Iya. Dikupas ya. Ya, sekarang pun kita udah bisa panen. Ini udah bisa panen. Ya, udah bisa Oke. panen. Sekarang udah bisa panen ya. Ya. Namanya manigi ya, manigi. Pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, kita sedang berada di hutan ya, hutan perlilitan. Ini tempat bertanam kemenyan atau orang Batak bilang hamijon ya. Ya. Hamijon ini seperti apanya? Harganya merata atau ada naik turunnya juga? Kalau sekarang ini udah lumayan lah harganya. Lumayan. Lumayan. Pernah jatuh? Pernah nggak jatuh? Nggak, artinya nggak sampai sesuai harapan masyarakat. Pernah nggak bagus harganya? Kalau kami udah bersyukur lah, udah tambah naik sekarang. Tambah naik ya. Ya. Oke. Per kilo berapa sekarang? Yang super. Kalau yang 5 tahun yang lalu kami menjual getahnya super ya, super hanya sekitar 150.000 per kilo. ya. Kalau Tapi sekarang? kalau sekarang udah jabat 300 supernya. 2 kali lipat ya. Iya. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti ya petani-petani apa namanya perlilitan desa Simataniari semakin sukses dengan bantuan pembibitan dari Toba Pak Lestari ya. Amin. Oke, amin. Yang punya lahan seperti ini maksudnya berapa banyak di desa Simataniari? Apa semua penduduk? Semua Rata-rata penduduk. semua penduduk. Rata-rata ya, semua penduduk ya. Oke. Dan itu apa itu pencarian utama atau gimana? Utama ya. Utama ya. Pencarian utama. Jadi pemirsa YouTube channel Thomson Sirus di Desa Simataniari, tepatnya di Kecamatan Perlilitan, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, itu kemenyaan atau haminjun sudah mungkin ratusan tahun apanya. Kalau nggak salah ini yang sesuai dengan isi Alkitab juga ini. Kalau dulu Yesus di apa namanya, katakanlah itu dibawa kemenyan, ya hampir mirip dengan ini. Mungkin dulu ada yang apa namanya, ini kan nggak terlalu jauh dari Barus nih. mungkin dari sampai sini dulu deh. ke sini baru sampai di sini. Nanti kita cek dulu apanya di Wikipedia atau Google dari mana sejarah datangnya kemenyan ini di daerah Tapanuli ya. Jadi itu hampir sama mirip. Tambahan, kemenyan adalah bahan-bahan yang bikin pewangi untuk parfum. Yang lain untuk apa kegunaannya? Setahu saya baru Hanya itu aja. hanya itu aja ya. Jadi untuk parfum terutama yang kelas-kelas mantap itu dari pewanginya dari kemenyan ya. Haminjon terutama dari Tapanuli. Selain dari perlilitan yang banyak kemenyan di mana lagi? Di daerah apalah? Habisaran, Tarutung. Tarutung. Nah, Tarutung di mana ya? Di Simasom. Simasom. Nah, Pahae. Pahae ya, Simasom. Simasom ada itu. Yang Sipahutar. Sipahutar. Nah, Oh, Sipahutar juga ada. Sipahutar ada. Oke. Perlilitan ini selain perlilitan ada nggak di Pakat? Ada sebagian. Tapi yang paling banyak di Paling perlilitan. banyak daerah Perlilitan lah, Pak. Mantap. Jadi informasi tambahan ya pemirsa YouTube channel Thomson Sirus di daerah Tapanuli selain di Humbang Hasundutan ada di daerah Tapanuli Utara ya. Tapanuli Utara itu ada Sipahutar, ada Simasom, ada Pahae ya dan lain-lain. Nanti kita cek lagi di Google di mana aja yang ada sumber-sumber haminjon atau kemenyan. Oke, mari kita lihat-lihat dulu ini semua pot apa namanya nih pohon-pohon yang udah tua yang
wajib diremajakan. Ini kira-kira usia berapa nih? Ini kalau dihitung-hitung usianya udah 70 tahunan lah ini. Ini usianya sudah di atas 70 tahun. Ini dari kakeknya Ya. Bang Purba ya, sudah ada ini. Jadi segini doang ini. Nah, Nggak teratur lagi ya. itu lagi teruskan. Tiomon Wajib ya. Wajib non. tumbangkan ya. tumbang Tumbang ya. ganti dengan yang baru. Ganti dengan yang baru. Jadi kalau hamijun sebenarnya dang buias. Hamijun dang buias. Harus ada pohon Pohon pelindung. pelindung ya. Iya. Jadi pemirsa, pohon-pohon kemenyan itu nggak bisa dibersihkan kayak nanam kelapa sawit. Dia harus ada pohon-pohon yang lain untuk melindungi dia dari ya matahari atau dari mana lah ya. Pokoknya dia harus ada pohon yang lain pendampingnya. Oh ini lihat dulu lebih bagus. Ini lebih banyak. Nih. Jadi cukup dia dibersihkan sekitar batang. Dibersihkan sekitar batang sekitar 1 meter lah ya. Iya, 1 1 meter dibersihkan, sisanya dibiarin Dibiarkan. ramba-ramba atau semak-semak untuk melindungi ya. Untuk melindungi. Justru itu ya. Iya. Oke, sekali lagi pemirsa, ini nih getahnya di dalam ini nanti udah apa namanya nih? Menggumpal atau mengeras ya, mengeras. Ini di dalamnya nanti yang kelas supernya, ini yang nomor 2-nya. Jadi dua-dua bisa dijual seperti ini. Jadi ini keras ya, keras. Nah, ini udah kayak kristal loh. Ini padahal ini baru kelas 2-nya. Di dalamnya nih lebih apa lagi kayak berlian loh. Ya, pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, tadi kan kita udah lihat di pohonnya. Kemenyaan atau hamijun bahasa Bataknya seperti ini nih. Yang warna putih ini yang kelas supernya. Yang di bagian ini bagian dalamnya nih. Ini kulit kayunya. Jadi di bagian dalamnya itu dia membeku ya. Di bagian dalam pohonnya itu membeku seperti ini. Nah, ini kelas super, ini kelas 2-nya yang di bagian luar. Nah, Desa Simataniari sekitar 1000 mPDL ya. Dari atas permukaan laut, dan itu yang top, yang paten tempat penanaman pembudidayaan kemenyan. Oke, dari Perlilitan ini bersama tulang-tulang saya ya kan, ini ahli-ahli kemenyan ini. Oke, mantap. Ya, ini
udah mendunia ini, mendunia kemenyan. Ini harus dilestarikan. Dan itu yang kita bicarakan hari ini. Oke, mantap. Tadi saya udah berbincang-bincang dengan kelompok tani yang di Desa Simataniari, ya. Mereka kan sedang mengadakan pembibitan katanya untuk melestarikan kemenyan atau hamijon kalau bahasa Bataknya. Ini katanya ada dibantu Toba Pap Lestari. Apa yang dibantu dari Toba Pap Lestari? Sebenarnya konsepnya bukan membantu, tapi kita pendampingan dengan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat di sekitar kita. Kita tahu bahwa Kabupaten Humbang Hasundutan, terutama di daerah Batak kita ini, tanaman endemik adalah haminjon atau tanaman kemenyan. Kan? Jadi ini menjadi sumber penghasilan mereka yang utama sebenarnya. Jadi karena sekarang sudah mulai banyak yang berkurang dan tidak melestarikan kembali, mungkin karena tergiur dengan tanaman muda sehingga tanaman keras juga agak terabaikan lah atau dilupakan. Kita juga coba dampingi mereka untuk melestarikan tanaman endemik ini, apalagi untuk di Kabupaten Toba, Kabupaten Batak kita ini, daerah Batak kita ini sudah mulai berkurang haminjon. Walaupun dulu-dulunya sangat dikenal kualitas kemenyan dari Tapanuli inilah gitu. Nah, jadi karena kita melihat sudah semakin sedikit, kita tetap melestarikan, mengajak petani untuk membibitkan kembali dan menanam kembali. Karena kita tahu bahwa yang sudah ada sekarang usianya pun sudah cukup tua. Ya, udah puluhan tahun. Nah, jadi kita coba dampingi dan kita gandeng Dinas Kehutanan untuk sama-sama mengajari dan belajar bersama masyarakat untuk pembibitan. Jadi kita dampingi mereka untuk pembibitan, polybag yang mana yang sesuai, harus seperti apa, media tanamnya, komposnya seperti apa, pupuknya seperti apa, sampai nanti petani bisa layak untuk menyediakan bibit yang layak tanam sampai ke hutan. Artinya peremajaan sebenarnya. Iya. Sumbangannya dari TPL apa kira-kira? Ya, ada biaya yang kita ini kan biaya pembibitan aja dulu saat ini. Ya. Kita cover mereka untuk biaya polybag. Kita juga untuk sejauh ini kan bibit mereka mengambil dari hutan. Bibitnya yang kami minta karena mereka yang tahu kemenyan mereka yang mana yang banyak getahnya. Jadi dari sekitar pohon itu jika ada tanaman-tanaman yang tumbuh itu kita semaikan di polybag. Di media tanam kita ajarkan juga, kita sediakan polybag, kita ajari bagaimana menanamnya, kita kasih naungannya sama mereka di perkampungan atau di mana di tempat mereka yang bisa mengkondisikan tanaman ini bisa tumbuh dengan baik. Oke, jadi artinya tetap ada pendampingan daripada Toba Pap Lestari ya. Oke, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, demikian perbincangan saya dengan Ibu Yesi Panggabean ya dari Toba Pap Lestari yang melakukan pendampingan terhadap kelompok tani hutan Marsada di Desa Simataniari, Kecamatan Perlilitan, Humbang Hasundutan. Tetap semangat, kita harus terus-terusan kerja keras, oke? Pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, demikian liputan dan perbincangan saya dengan kelompok tani Simataniari, Kecamatan Perlilitan, Humbang Hasundutan. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan tetap subscribe YouTube channel Thompson Sirus. Semoga informasi-informasi yang saya upload di video Thompson Sirus membawa inspirasi dan membawa manfaat bagi kita semua. Tetap semangat Indonesia, kerja keras.